Semangat pagi, apa kabarnya kalian hari ini? Tentunya luar biasa ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial, tapi dengan subpokok bahasan cara menghitung pajak. Bersama saya ya, dengan Bukat. Pengertian pajak dulu ya. Pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, di Indonesia, lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Nah, jenis pajak yang akan kita pelajari itu ada dua ya, yaitu pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, pajak penghasilan atau PPH itu merupakan pajak yang harus dibayarkan untuk seseorang atau suatu badan atas penghasilan yang didapatnya selama 1 tahun pajak gitu ya. Nah, tapi kalau pajak pertambahan nilai atau PPN itu merupakan pajak yang dikenakan pada suatu barang atau jasa yang dijual. Nah, perbedaan pajak PPH dan PPN itu pajak PPH objek yang dikenakan terhadap setiap penghasilan yang dimiliki wajib pajak. Tapi kalau PPN itu objek yang dikenakan terhadap setiap proses produksi maupun distribusi. Kedua, dikenakan langsung kepada pihak yang memiliki penghasilan. Kalau ini dibebankan kepada konsumen akhir, bukan oleh produsennya, gitu ya. Terus jenis pajak terdiri dari beberapa jenis seperti PPH 21, PPH 22, PPH 23, PPH 25, PPH 29. Nah, ini tapi saya tidak menjelaskan secara detail gitu ya, karena ini ada pembelajaran sendiri tentang pajak yang PPH ini. Nah, ini yang PPN jenis pajak masukan dan pajak pengeluaran. Nah, tarif potongan yang PPH, tarif potongan yang dikenakan sesuai dengan PPH-nya. Maksudnya PPH nomor berapa gitu ya. Tapi kalau PPN tuh tarif potongan yang dikenakan 10%. Tapi ada beberapa tempat itu mengenakan naik tidak 10% gitu ya. Berarti tergantung kesepakatan. Nah, contoh pajak PPH dan pajak PPN itu kalau contoh pajak PPH itu gaji atau kita dapat tunjangan, nah itu kita dipotong gitu ya. Terus kalau contoh pajak PPN itu belanja di supermarket, mungkin kalian tidak sadar ya kalau beli ke minimarket, sekarang minimarket kan dekat ya. Nah, itu di nota. Nah, sekarang kalau karena sudah belajar tentang pajak PPN ini, lihat notanya di bawah itu. Nanti ada kata-kata PPN berapa persen. Di mall-mall itu sudah, terus makan di restoran, kalian menginap di hotel, itu ada. Atau di tempat-tempat pariwisata. Coba ya mulai sekarang kalau ada karcis, nota atau apa yang resmi, coba lihat ada tulisan PPN-nya ada atau tidak. Seperti itu ya. Nah, pajak itu kan bukan bilang kita belajar tentang jenis pajak ada dua ya, PPH dan PPN. Nah, kalau PPH itu gaji bersih sama dengan gaji kotor kurangi pajak. Kayak kebalikannya ya. Pajak itu berapa persen pajak kali gaji kotor. Nah, kalau berapa persen ini pajak ya, berarti pajak per gaji kotor kali 100%. Kalau PPN-nya harga setelah, berarti harga setelah harga mula-mula ditambah pajak, pajaknya berapa persen itu berpengaruh. Nah, pajak, kalau pajak bagaimana? Persen pajak kali harga mula-mula, berarti pajaknya berapa. Kalau pajak sendiri berarti pajak ini persen ya.
pajak, sebentar. Pajak dibagi harga mula-mula. Maksudnya harga mula-mula itu barangnya ya kali 100%. Agar lebih jelasnya, bukan di sini hanya contohnya 2 ya. Kita nanti setelah video kita banyak latihan, kita kembangkan gitu ya. Contohnya hari ini lulusan SMK kompetensi kalian tata boga sudah bekerja di toko roti di Semarang memperoleh penghasilan 6 juta. Penghasilan tidak kena pajak itu 1.700.000. Jika dikenakan pajak penghasilan 5%, berapa besar pajak yang dibebankan Rini? Berarti 1.700.000 itu tidak kena pajak gitu ya. Nah, jawabnya gaji kotornya memang 6 juta. Gaji tidak kena pajak atau TKP itu 1.700.000. Nah, gaji kena pajaknya berarti apa? KP-nya 6 juta kurangi 1.700.000. Berarti 4.300.000 ini yang kena pajak sebesar 5%. Caranya pajaknya 5%, pajak sama dengan persen pajak kali gaji kotor, tapi yang 4.300.000 ya. Berarti 5/100 dikali 4.300.000 ini bagi habis. Ya. Berarti 215. Ini besar pajak yang dibebankan itu 215.000. Gitu ya, dipotong. Berarti nanti kalau ditanya berapa Rini menerima gajinya, ya sudah 6 juta dikurangi 215.000. Tapi karena ini yang ditanya pajaknya saja, ini sudah cukup, gitu ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Rizka dan Rizky pergi ke sebuah restoran. Restoran tersebut mengenakan biaya PPN sebesar 10% untuk setiap pembelian makan dan minuman yang dipesan. Jika total pesanan mereka 450.000, maka berapakah total harga yang harus mereka bayar? Nah, kalau kena PPN itu kira-kira ini bersihnya ini 450, seperti apa? Kita jawab ya. PPN-nya 10%. PPN sama dengan berarti 10% dikali 450. Ini saya jabarkan dulu ya. 10/100 kali 450. 45 gitu ya. Nah, maka berapa total harga yang harus dibayar? Total harga yang harus dibayar itu 450.000 ditambah 45.000. Berarti mereka harus membayar sebesar 495.000 rupiah, gitu ya. Awal mula-mula sama PPN-nya, gitu ya. Demikian penjelasan materi hari ini tentang pajak PPh dan PPN. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Tetap semangat.